Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahu adzim. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu, anggota organisasi SPM yang alhamdulillah siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di tempat atau di sekre daerah Buyut Topeng. Yang saya hormati sekjen utama kami yaitu Bang Ilham Lahya, yang kami hormati Bapak Sekjen Birin, juga yang saya hormati tamu dari Sabandar yaitu Pak Jajang. Selamat datang dan selamat bergabung bersama kami di organisasi SPM. Para bapak, para ibu yang saya hormati, pada siang hari ini kami mengadakan beberapa mata acara oleh Ketua Pelaksana HTN, oleh Bapak Sekjen Birin. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih pada bapak-bapak dan ibu-ibu dan para tamu undangan. Sambutan kenapa kita tidak dilaksanakan masalah HTN seperti biasa. Masalahnya halangan yang ini terdampak COVID ya, itu satu. Dan kedua, terima kasih kepada ibu-ibu dan yang sudah membantu untuk masak-masak dalam acara ini, dan ibu-ibu yang berdiri dalam membawakan masak-masak masing-masingnya. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, meningkat acara yang kedua yaitu harapan dan ungkapan dari ketua basis masing-masing. Mungkin dari basis Buyut Topeng yang insya Allah akan dibawakan oleh saya sendiri mewakili Bapak Ketua yaitu Bapak Karwi. Yang kedua dari basis Sukajaya yang dibawakan oleh Bapak RT Mitun, Bapak Mita. Yang ketiga dari basis Sabandar yang akan dibawakan oleh Pak Meme. Baiklah, dari basis Buyut Topeng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami rasa bersyukur dan rasa bangga sekali melihat bapak-bapak, ibu-ibu sangat berkumpul di pada siang hari ini. Kami mewakili Bapak Ketua Basis. Harapan dan ungkapan saya dari basis Buyut Topeng yang apa dikatakan waktu musyawarah di Cidenok. Kira-kira bagaimana lahan tersebut di habis panen itu jangan sampai terlihat rumput, Pak, Bu. Ya. Takutnya dijarah oleh Perum. Di Perum lagi. Kira-kira habis panen itu terlihat apa? Tunggak damine kah? Oh, dan diajak ke dalam suket, wisana udan, wis waktunya mendesak. Lahan perlu diberesi. Oh, toli kita mewakili ketua basis yaitu diwajibkan setiap lahan masing-masing kongkon nandur gedang. Ditanduri. Kira-kira ya aja sampai terisap perusahaan ke kenang Perum ke. Oh, enggak mah jadi incer beka. Oh. Berarti lahan-lahan tersebut itu wis ana sing duweni, ana sing dodoki. Konon maksudnya mayana tetandurane mah. Belum apa teh. Ya embu ai pelem mah bokatan bibit ladang tuku. Oh, ari bibit pelem bokat bibit bolet mah. Beli tuku konon kan. Kebakar atau priwet kan rugi. Konon beli, tapi bibit tanduran gedang bedikit tuh. Oh, supaya kir si J pertumbuhan gedang itu ya gelis, Pak. Konon kah. Jadi kedelai kuratan rempah konon kah. Oh. Iya, oh, kira-kira aja sampai kedeleng apa tandurane aset wong sejen kah? Oh, jadi kira-kira sing ditimbulaken iku, sing ditonjolaken iku aset wong tani. Oh, ari pengen dodoki bener-bener mah. Toli sing dadi rasa
pengikut organisasi sejati mah. Oh, rasa berjuang priwen carane kita mendodok agar pendolanannya jadi kita kayak wis kali tinggalakan bae lah. Ngono. Oh. Murane kita mah waktu rapat ning apa Cidenok kita beli butuh wong dolanan. Oh. Ning kene tuh. Ya kanggo apa? Jangan bahasane kang wis panen-panen praget tambah apa nih kayak anak pengurus, anak ketua, anak segala macem, garap ngurus apa? Wong pada balik bae mah, balik mang desa mah. Oh, tapi ya ning kana desane, ning kene desane kono cak. Oh, jadi sewaktu-waktu kira-kira ditengok priwen keadaan kene, priwen keadaan desa kono bleh. Kuya jari kita kebokatan suket dhuwur ning pinggir gubuk dah. Oh, da bokatan kebakar keding matakone ke wong kene murun. Da masa wong kana kamu murun dari basis Boyo Topeng. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari basis Sah Bandar yang akan dibawakan oleh Pak Meme, waktu dan tempat kami persilakan. Punten bae ka warga-warga sadayanya khususnya masuk organisasi pengatur Pak Jajang selaku pembela masyarakat tadi khusus Pak Jajang. Kulit ayam insyaallah masyarakat dia bilang juga jelasnya hanya mohon intinya di Sabandar mah hanya nyampaikan khususnya komando organisasi bahkan Sabandar teh aku terus dari kaburin aya kisah Sabandar disambung ku aset desa Sabandar jadi jelas aya penunjukan atau aya berita acara luas wilayahnya aya status desa kembali jadi mohon bergabung bantu Sabandar terus masyarakat mohon di kompak dan lebih kompak di organisasi nanti Sabandar mohon dipangrayukeun di bantuan gitu. Da pameh sareng tak oge di Sabandar rada susah ngikut teh gitu. Dan insyaallah pameh ge moal bela ka orang desa salah naon margina da urang geus boga grup urang oge gitu. Lamun harus nyambung sareng pihak pembela masyarakat tani khusus grup Pajajang urang nambahan kekuatan dari urang istilahna aya nama niatan kamari abdi nyikapi laporan ti Ayham musuh petani itu berat tinggal tunggu keajaibannya ya ya semoga lah keajaiban yang kita harapkan terjadi segera apunten kasadayana ti abdi sakitnya banyak yang laporan Selanjutnya yaitu sumbangsih dari penjelasan tentang lahan yang masih bersengketa dengan perusahaan akan dibawakan oleh Pak Jajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua LPM dan jajarannya, tokoh masyarakat, tokoh agama yang saya hormati, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini saya pertama kali jadi sejarah untuk saya. Perkenalkan, nama saya Jajang Adi Surya, asli kelahiran Bandung. Jadi saya datang ke sini diundang oleh Pak Meme, termasuknya saya bersyukur bisa ketemu dengan masyarakat Boyo Topeng. Kenapa saya bisa bersyukur? Karena saya juga menggarap di sini, Pak. Jadi lahan saya habis, Pak. Kenapa habis, Pak? Di telakor gitu ya. Inilah perjuangan untuk saya makanya sekarang saya akan berjuang untuk membela masyarakat. Saya siap. 3 titik yang udah diselesaikan dengan saya dengan bantuan masyarakat itu selesai, Pak, secepatnya. Nah, di sini ada SPM. Saya bersyukur, saya tinggal ngedorong dari atas, Pak. Ngedorong dari atas karena tadi saya udah buat ambil gambar. Udah saya laporin ke sana. Di sini ada masyarakat udah sekian berapa? 14 tahun, 15 tahunnya. Itu 16. Itu aturan 10 tahun udah hak milik, Pak. Nah, ini saya akan berjuang untuk masyarakat di sini. Masyarakat Sabandar saya akan perjuangkan, tapi saya minta bulat. Apalagi sekarang ada ada organisasi. Jadi sangat bersyukur saya ada organisasi ini. Organisasi mendorong dari bawah, saya dari atas, Pak. Jangan jatuhin, Pak. Jadi dari atas. Enggak. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya juga punya kenapa di sini. Jadi sakit. Jadi bukan sakitnya di sini, benar sakit. Ini udah digarap, jadi sekarang udah kena orang. Itu PT. Itu saya tidak tinggal diam, Pak, PT ini juga. Tapi saya meminta ke masyarakat tadi yang dibilang sama itu lahan itu jangan bala kata orang Sunda mah. Itu. Terus pohon pisang tanam. Terus nanti insya Allah saya pulang dari sini, saya koordinasi bibit buah nanti saya ajukan.
tahun kemarin juga dapat 10.000 pohon saya. Mudah-mudahan ya Pak ya. Nah, karena saya gambarnya udah saya kirim Pak tadi. Nah, saya bersyukurnya saya nggak perlu capek karena di sini udah ada basis, punya basis, juga ada pengurusnya. Jadi saya tinggal mengajukan. Tapi insya Allah nanti saya bilang sama Pak Ilham, nanti saya koordinasi. Nanti dari pusat ke sini Pak. Yang penting nanti ada izin dari Pak Ilham nanti kapan ininya gitu kan ya. Nah itu saya disebutkan yang diikutin oleh saya itu pembela tani. Itu disebutkan petani Indonesia. Nah sekarang kenapa saya bisa ngejar? Sekarang ngejar kena aja program Pak Jokowi, semasih berdiri Pak Jokowi saya kejar Pak. Makanya di mana-mana kok ada redis. Kenapa di daerah sini nggak ada redis ya? Nah itu. Kenapa nggak berjuang sekarang? Berapa tahun lagi sih Pak Jokowi kan gitu? Nah mumpung Pak Jokowi berdiri, masyarakat tinggal kompak. Tapi memohon saya ke masyarakat jangan ada anarkis. Cukup yang berjuang ada, yang memimpin masyarakat ada, apalagi udah ada yang menjalankan. Pas kemarin Pak Memeng ngasih kabar ke saya ke sini, saya bersyukur alhamdulillah. Kemarin juga Pak Memeng ajak ayo ke Buyut Topeng. Nah, nanti waktunya kata saya. Tapi karena alhamdulillah saya sekarang ada waktu juga pas penjelasnya ini dari Pak Memeng, ya saya alhamdulillah datang ke sini. Kalau dengan kekompakan Pak, masyarakat itu menang. Saya rapat selalu rapat Pak dari Kementerian Pertanian. Itu petani itu nomor 1 Pak. Tapi kalau nggak ada payung hukumnya emang susah. Terus tidak ada yang mimpinnya, siapa yang mengajukan? Nah saya jelaskan. Kalau dari bawah mengajukan sampai kecamatan mentok Pak, berhenti di situ. Kecamatan lolos, begitu kabupaten mentok Pak, berhenti. Tunda lagi 1 tahun ke 2 tahun. Kalau dari atas menuju ke atas, masyarakatnya udah ada, terus udah klop, terus di sini ada pengurusnya, itu cepat. Nanti dari sana turun langsung Pak. Jadi nggak lewat lagi kecamatan, kenyal desa mengetahui bahwa ada tamu dari Jakarta dan Bandung, udah. Karena di sini ada pengurusnya. Resmi ini Pak, ada pengurusnya. Kali ini ada pengurus ini kan disetujui oleh masyarakat ya. Iya. Hanya menanam jagung belum dibabat, ya pantas dikuasain orang. Nah tadi yang dibilang, yang itu tolong tanam pisang, walaupun dibatas. Dia kalau suatu saat misalnya berani dia ini, tolong Pak kalau ada foto dipoto. Jadi biar kuat pembuktiannya. Apalagi di sini ada pengurusnya. Lahan itu punya negara, kenapa nggak dimiliki oleh masyarakat? Dukung sepenuhnya, dukung. Ya selama ini masih dia sanggup berjuang, kenapa nggak didukung? Apalagi hidup di sini udah 16 tahun. Sayang Pak, kalau misalnya kita 16 tahun diusir ya, jangan berangkat Pak. Saya siap Pak, turun 3 hari 2 hari saya besok turun juga pasti. Nah makanya nanti saya koordinasi dengan Pak Ilham, bagaimana kalau memang harus turun ya turun besok juga saya. Gitu. Kenapa saya ke sini begitu ada undangan dari Pak Meme di Buyut Topeng ada selamatan, saya nelpon. Apa sekarang saya ke situ kah? Kan akhirnya gitu. Tapi tunggu dulu nanti saya mau di masyarakat udah sok. Saya ambil gambarnya aja. Nah tadi saya foto udah saya kirimkan dari sana sepakat ngebantu untuk organisasi di sini sepenuhnya. Jadi mohon maaf ke bapak-bapak yang petani, emang mayoritas 100% petani. Jadi jangan jadi provokator yang tidak benar. Jadilah provokator yang benar. Jadi mohon maaf ke masyarakat yang ada di sini, khususnya saya juga akan meraih untuk masyarakat Sabanar. Sekarang udah mulai ngerti, saya akan koordinasi dengan Pak Kuwu. Nah, insya Allah saya nginjak ke sini, baru ini mudah-mudahan manfaat Pak dunia sama akhiratnya. Khususnya ke Buyut Topeng, saya minta maaf. Mudah-mudahan pada panjang umur, sehat dan banyak rezeki. Semua acuan, semua permintaan dari masyarakat itu dipenuhi Pak. Dipenuhi untuk saat sekarang karena belum ada bantuan. Ya mohon maaf, yang memang betul karena KTP-nya juga belum tentu, dari desanya belum gitu. Tapi sabar, tapi mudah-mudahan dengan ketemunya ini terus ada organisasi di sini, mudah-mudahan secepatlah. Saya penanam jagung Pak, bukan padi kalau saya Pak. Jadi mudah-mudahan sama-sama petani, apapun nanam apa yang penting berhasil, itu aja. Ya itu sekian dari saya Pak, mohon maaf Pak Ketua, terus sekiannya saya bisa cerita ini. Saya terima kasih banyak. Bila mana ada kesalahan bapak-bapak, ibu-ibu, salah kata dan ada yang tersinggung, hati mohon maaf, khususnya ke Karuhun yang ada di sini. Umumnya semua masyarakat yang di sini, saya bila mana ada yang tersinggung, mohon maaf yang sebesar-besarnya ke tokoh agama, tokoh masyarakat. Segitu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, meningkat acara selanjutnya yaitu penjelasan pemaparan tentang keorganisasian, apa yang perlu kita jalankan, apa yang kita harus tidak dijalankan, yaitu akan dibawakan oleh Sekjen utama kita, yaitu Bang Ilham Lahya. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup tani! Hidup tani! Hidup tani!
hormati Bapak Ketua Serikat Petani Majalengka, yang saya hormati Sawi Bilbet, pengurus basis Bulu Topeng, dan yang saya hormati plus saya sayangi adalah para pejuang, ibu-ibu dan bapak-bapak yang hari ini berkumpul, yang hari ini masih setia berada di garis rakyat. Jadi pertama permohonan maaf kita, dan adanya Hari Tani ini yang biasanya kita lakukan setahun sekali, ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta, itu tidak bisa dilakukan seperti biasanya, karena kita juga sadar hari ini Indonesia sedang ada wabah yang memang sangat mengancam, pandemi COVID-19, yang memang saya juga secara pribadi tidak mau mengambil resiko. Ya, kita bisa enak jalan-jalan, kita bisa plesir, kita bisa rekreasi, tapi kan kita harus pikirkan bahwa ada dampak lain. Situasi saat ini memang ada dua faktor. Pertama memang ya tadi penyakit itu, yang kedua ada juga itikat tidak baik dari pemerintah dalam membuat situasi ini semakin serasa mencekam bagi pemerintah. Dan di sisi lain kita juga sadar bahwa 60 tahun Undang-Undang Pokok Agraria ini sebagai bentuk landasan masyarakat Indonesia, baik petani, buruh, untuk memperjuangkan hak hidupnya, memperjuangkan ruang hidupnya. Bahwa Undang-Undang Pokok Agraria hari ini selama 60 tahun pemerintah sendiri tidak memiliki itikat yang baik, artinya belum selesai menjalankan reforma agraria sejati yang berlandaskan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang 45 dan Pancasila, hari ini sudah mau diganti dengan Undang-Undang Omnibus Law. Apa yang menjadi parah di dalam Undang-Undang Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja? Kalau Omnibus Law itu adalah sistem perancangan undang-undang yang memang lebih dari 2 klaster, artinya ada 2 undang-undang atau lebih yang memang dijadikan menjadi satu. Makanya Bush Law, artinya ini alat. Dari beberapa klaster yang kita soroti ada Undang-Undang Pertanahan. Yang pertama, bahwa HGU di zaman Orde Baru, di zaman sebelum kemerdekaan, sampai hari ini HGU itu dikasih waktu itu selama 75 tahun. Ketika kita hitung bahwa hari ini sudah hampir banyak HGU itu yang habis. Dan dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law itu, artinya ada penambahan durasi menjadi 90 tahun. Coba bayangkan, kita nggak punya tanah, ada peluang di HGU-nya diperpanjang 90 tahun. Itu satu yang kita soroti. Yang kedua, bahwa RUU Cipta Kerja juga masih menggunakan sistem bank tanah, di mana memfasilitasi investor untuk melakukan pengadaan tanah secara luas. Dan ketika masyarakat menolak, ya artinya pidana hukumnya. Itu di klaster pertanahan, dan ini berdampak pada petani. Ketika lagi ngomong kenapa RUU Cipta Kerja, Cipta Lapangan Kerja, karena ada klaster tenaga kerja juga, di mana kontrak buruh itu dilakukan per jam, artinya tidak ada jaminan bagi karyawan-karyawan atau buruh-buruh yang bekerja di industri perindustrian. Artinya RUU Cipta Kerja ini bukan hanya musuhnya buruh, bukan hanya musuhnya petani, tapi ini akan menggoncang semangat kemerdekaan Indonesia, artinya masyarakat secara luas. Maka dari itu saya juga akan melaporkan beberapa hal. Yang pertama, Hari Tani ini cuman perwakilan saja, artinya hanya simpul-simpul organisasi saja yang besok berkumpul di Jakarta. Dan terutama untuk basis SPP di 4 kabupaten, Pangandaran, Ciamis, Garut, dan Tasik itu berangkat. Dan ini targetnya memang Geruduk Istana dan Mahkamah Konstitusi. Karena apa? Karena kita juga adalah bagian penolakan dari surat presiden yang kemarin di PT UN. Maka dari itu kita juga minta doanya, barangkali memang kita malam berangkat ke Jakarta untuk bisa kembali lagi sesuai dengan apa yang diberangkatkan kan gitu. Masih lengkap, masih sehat, melakukan mobilisasi massa secara luas. Kenapa? Karena takutnya menjadi bahan. Karena Majalengka hari ini sudah hampir masuk ke zona merah. Artinya dampak corona ini, dampak COVID ini semakin meluas. Yang tadinya sudah habis, sekarang meluas lagi. Nah, makanya kita dibagi 2 tempat, ada batas, ada di sini. Dan permohon maaf juga kalaupun acara yang tadinya diagendakan jam 10 ngalor sampai jam 1. Karena bagaimanapun juga saya tadi sudah memasrahkan kepada ketua dan pengurus atau panitia yang ada di sini. Dan terakhir, hal yang paling penting, apapun masalahnya, seperti apapun kondisinya, yang menjadi
keajaiban dari sebuah perjuangan itu adalah persatuan, Pak, Bu. Ini yang namanya kekuatan utuh masyarakat. Kalau kita hari ini selalu diintimidasi, kalau kita masih diintimidasi, masih dikriminalisasi, itu kenapa? Karena kita terpecah belah. Syarat menang dari sebuah perjuangan itu adalah persatuan. Makanya apapun keputusan yang kemarin, tepatnya hari Jumat saya lakukan, itu demi kebaikan semuanya. Kalaupun memang ada masalah, diobrolkan, dimediasikan. Untuk apa? Untuk keberlanjutan. Kalau kita hanya menggunakan ego dan emosional, kita bukan siapa-siapa, Pak. Menjadi petani, tanah juga nggak punya. Yang kita musuh ini adalah pengusaha, punya modal, punya kekuasaan. Terus kalau kita tidak punya rasa persatuan, kalau kita tidak punya rasa miliki, kita akan digerus. Makanya dari awal sampai hari ini, bahwa yang kita perjuangkan itu tidak akan ada yang sia-sia. Ini adalah saksi. Ruangan ini adalah saksi. Di mana ini dulu masih kebun. Tapi coba kita lihat, berkat persatuan dari masyarakat, kita sudah punya balai sendiri, kita sudah punya masjid sendiri, kita sumbang pemerintah untuk memberikan akses jalan. Artinya tidak semua bisa diselesaikan oleh pemerintah. Pemerintah juga butuh rakyatnya, asalkan apa? Rakyatnya mau mengungkapkan unjuk rasa, unjuk fakta bahwa jelas hari ini kita duduki, bahwa hari ini kita kuasai dan kita produksi untuk keberlanjutan hidup kita. Kenapa selalu kita omongkan, hei, jadi petani apa asetnya? Apa yang kita miliki? Tanah nggak punya, numpang ngurus aset orang lain. Bagaimana kita punya penghasilan lebih? Sudah nggak punya tanah, blangsek juga. Artinya apa? Kita harus sadar bahwa kita bukan siapa-siapa. Kalau kita nggak berjuang, kalau kita tidak mau meluangkan waktu untuk masa depan kita, ya kita mau jadi apa, Pak, Bu? Artinya kita tidak boleh lupa bahwa yang kita perjuangkan itu bukan hanya SPM di Buyutope, bukan hanya ada di kawasan hutan. Kita juga pernah berjuang di Sukamulya, yang memang nyata masyarakat memiliki hak atas tanahnya, sertifikat, digusur, waktunya digusur. Apalagi kita, hak tidak punya, aset tidak punya, saksi tidak punya. Makanya selalu diingatkan, kita berjuang melalui hati. Harta tahta wanita itu sudah tidak cukup. Kita harus punya hati, bahwa kita harus punya kamonesan, bahwa kita punya rasa kasih sayang, bahwa yang kita lakukan hari ini itu berdasarkan hati nurani kita, kesadaran kita. Terus ngapain? Kalau mau ngomong jauh-jauh datang ke sini ngegarap, kalau tidak punya kepastian, kepastian itu adalah keyakinan. Kenapa kita selalu menuntut reforma agraria sejati? Karena bereforma agraria sejati itu adalah berideologi, berteologi sebagai warga negara Indonesia. Coba kita kaji lagi Undang-Undang 45, coba kita kaji lagi Pancasila. Tidak ada, kita tuh setara, Pak, Bu. Ketika ngomong warga negara, pemerintah itu adalah pelayan bagi kita. Tetapi kalau kita yang mau dilayani acuh tak acuh, kalau kita yang mau dilayani tidak mau unjuk fakta dan unjuk data, ya siapa yang mau dilayani pemerintah? Maka dari itu saya mengingatkan kembali, karena saya tahu saya bisa sampai hari ini mendampingi masyarakat tidak lepas dari sejarah. Dan ketika SPM hari ini masih berdiri, ketika SPM hari ini melakukan expand terus-menerus ke beberapa desa, ke beberapa wilayah konflik, itu tidak lepas dari wilayah sini. 12 tahun, Pak. 8 tahun tepatnya, dimulai perjuangan dari mana? Dari Buyutopeng. Artinya ini adalah pelopor. Kalau pelopornya masuk angin, kalau pelopornya setruk, kira-kira bagaimana
Cukup. Nah, ini yang jadi masalah. Ketika saya sering tidak datang ke sini, kudu ngerti daeng mah moal nyarekan petani. Benar beli? Benar. Gak mungkin saya amuk-amuk karena kita punya sejarah. Iya benar. Cukup dari hati. Cik atuh ngerti, kenapa sih jarang saya kesini? Padahal sudah membangun, padahal apa? Coba perbaiki dulu. Artinya apa? Bahwa ini menjadi contoh. Berapa pengorbanan kita, berapa darah yang kita tumpahkan, berapa nyawa yang hilang untuk perjuangan ini. Maka dari itu, sekali lagi saya ingatkan, kuncinya adalah persatuan. Solid Pak, dalam menangani apapun. Solid persatuan. Datu yang memperjuangkan seharusnya bukan orang lain, tapi diri kita yang memang ingin mendapatkan haknya. Ada batas waktu. Dan terakhir, kita ada beberapa agenda yang perlu diketahui juga. Kemarin hari Selasa ya, kita juga rapat di Majalengka tentang mengadakan Hari Tani di Majalengka. Tetapi memang tidak akan melakukan mobilisasi. Hanya beberapa lembaga, hanya beberapa jaringan yang ada di Majalengka untuk melakukan konferensi pers. Untuk menyuarakan bahwa di Majalengka ini adalah salah satu daerah atau wilayah yang cenderung akan berdampak konflik. Di wilayah apa? Di wilayah pertanahan. Artinya, saya akui bahwa pengurus hari ini memang lagi sibuknya sudah ngurusin internal, sibuk juga untuk kita mulai memverifikasi data, sibuk juga dalam kita mulai membangun kembali komunikasi yang terputus di pemerintahan. Artinya dari dulu kita itu bukan musuhnya pemerintah, tapi kita pembandingnya pemerintah bahwa kita mampu. Maka dari itu saya ingatkan sekali lagi untuk wilayah di sini, tolong persatuannya. Kalau hanya merusak tidak perlu waktu yang lama. Dengan sehari pun itu akan rusak dan bubar. Benar. Kalau di sini yang menjadi basis utama dan kuatnya SPM ini rusak, punten Pak, saya mah hanya pendatang. Tapi apa yang Bapak perjuangkan hari ini sampai hari ini, berapa darah yang kita tumpahkan, berapa nyawa yang kita harus ingat itu. Kita banyak pejuang yang sudah lebih dahulu. Tidak cukup hanya pendamping, tidak cukup hanya pengurus, tapi inilah kekuatan seutuhnya itu ya para petani. Sepakat ya, bersatu ya. Konsekuensinya awas ya. Karena jelas kita kecolongan berapa kali. Kalaupun persatuan dalam waktu 1 bulan ini ditunjukkan, gak mungkin kecolongan. Benar Bu? Benar. Dulu baru ada yang motor masuk aja dikejar. Lah ini kok masuk? Artinya apa Pak? Biarin, bukan garapan saya. Lamun meremet kumaha? Sok. Emang siapa yang kuat di sini? Nggak ada yang kuat kok. Karena nggak ada yang terbangun kesadarannya. Kita berapa kali konflik, tapi kita selalu dapat keajaiban. Karena apa? Karena keyakinan kita berjuang. Artinya kemenangan setiap perjuangan itu berasal dari hati, kesadaran, bukan dari siapa-siapa. Kalau yang diperjuangkan memang sadar harus berjuang, itulah kemenangan sesungguhnya. Hidup petani! Hidup petani! Hidup SPM! Dan reform! Dan reform! Jagal omnibus law! Keberhasilan pemimpin itu melahirkan pemimpin. Jadi ada lamun ada dinamika dalam sebuah struktur pengurusan, wajar. Ada perbedaan persepsi, itu wajar. Kenapa? Ya karena takut beli bener, kan mau konon.
Ya kan keropok baik lah mau beli bener. Karena gak dipilih rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Kan konon. Yang bisa mengontrol itu ya adalah anggota. Bener beli mau konon. Wis aja watis. Makanya apa? Makanya pada aktif pada coba ki durung laporan merakyat ki ya orang apa kritisi. Tapi harus yang membangun. Ketika ada salah cari solusinya. Jangan hayu baik. Sing ana ruwet butak ya mending lamun tepar priwen wong di siapa sing bakal ngurus. Weh semono baik. Dari saya mohon maaf ketika ada kata-kata yang salah. Terus juga terakhir saya juga mohon doanya barangkali memang ada yang wajib diberangkatkan untuk besok di Jakarta. Mohon keselamatannya kembali seperti sedia kalanya. Dan kita jangan pernah melupakan apa yang pernah kita perjuangkan bersama. Dan ingatkan pada diri kita, yakinkan pada hati kita, jelaskan pada pikiran kita bahwa kita berjuang atas dasar keyakinan kita. Bukan karena keyakinan orang lain. Untuk siapa? Untuk ruang hidup kita, untuk masa depan kita. Terakhir dari saya, terima kasih, selamat menunaikan Hari Tani yang ke-60. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, meningkat acara yang terakhir yaitu doa bersama. Kami serahkan kepada Pak Ustadz Darta. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa jibina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina wa sayyidina Amin. Syafirin Najidah Karim Adim Sultanik Alam Putri Goribiha Jawaba Ajilan Ajiman Warfal Warika Bohul Hasanan Jalilan Jalan Allahumma yawlana Syarabna Qurana wa sabnahu Wa kabarnahu wa masalan wa mahalanu dedatan Khususan wa ahlal kubur Minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al hayaman arwah wal lahum darajat wa lahum hasanat kafir lahum sayiat wa yuhul jannat wal salihin wal jannah innaka ala nabiyyin wa nas'aluka salamatan fid din wa fatan fil jasad wa fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan fil maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan badal maut wa alina syakatil maut Allah jatuh minan nar wa nasyad Allahumma la tahlina arjahu wa tabadahu kanawina lina syadatina fil iman naladina amanu kafar rahim Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Muhammad subhana bika jatu wa syukru salam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para bapak, para ibu, beberapa mata acara sudah kami rampungkan. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata, kurang dan lebihnya. Maklum, saya manusia biasa, tempatnya salah luput lan dosa. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dari sana. Yang foto baru pembongkaran sumber. Ya, Pak. Ada buka dingin, di foto dingin dari sana. Bongkar simpang dikit. Potongan
itu pengabaran di foto, ambil kamera, kejadian. Yes. Pak, permisi Pak. Permisi. Aduh. Coba, anu jolly di foto, sok. Cok, bukan ini. Foto. Anu pasran ikut lah, sini dorong mangan, mangan Ku anak aku. ya, baik tua. Tulas kalau Ayam mekun. Bro, foto mah, bro. Bukan. tangga kaya member di cacing yang dulu. Ike kata si kalu. Iya. Gedang, ada si buku. Wes yuk, apa mana ini? Hah? Jelek. Wes los.